Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini kita tidak akan bahas dulu materi, kita akan berbincang mengenai kenapa skripsi itu sulit. Sebetulnya sih nggak semua memandang bahwa skripsi itu sulit ya, tapi rata-rata memang mengatakan bahwa mahasiswa merasa kesulitan dalam proses penyusunan skripsi. Jadi judul video kali ini, mengapa skripsi itu sulit. Di video kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian ya, sehingga wah judul videonya kenapa skripsi itu sulit berarti sulit gitu. Nggak juga, cuman ketika memang kita tahu penyebab mengapa kita merasa kesulitan dalam membuat skripsi, ini menjadi hal yang bisa diantisipasi kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang menonton video ini ya. Jadi ini saya bukan menakut-nakuti, tapi hanya sekedar berbagi dengan teman-teman agar kalian bisa mengantisipasi. Yang jelas sulit atau tidaknya skripsi tergantung kalian semua ya. Jadi tidak semua mahasiswa pun menganggap skripsi itu sulit. Ada beberapa hal yang menjadi sebab kenapa skripsi itu sulit. Pertama, kurang minat terhadap penelitian ya. Kita sadar bahwa tidak semua mahasiswa itu mempunyai kemampuan dan minat yang sama, sehingga saya yakin ada banyak mahasiswa yang kurang minat terhadap penelitian ya. Sebagus apapun bakat seseorang, jika tidak memiliki minat ya akan sulit ya, dirasa akan sangat kurang dalam hal yang kurang diminati. Kita tidak bisa memaksakan misalnya seekor kucing untuk berenang karena memang minatnya bukan di sana. Nah, tapi untuk mahasiswa, ketika memang dalam proses akhir harus membuat skripsi, wajib membuat skripsi, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kita harus mengikuti dan menyusun skripsi meskipun kita tidak minat terhadap penelitian. Nah, ini yang agak sulit dan butuh perjuangan ekstra bagi mahasiswa yang kurang minat penelitian. Nah, biasanya setiap kampus ada juga jalur khusus ya bagi mahasiswa yang tidak ingin tugas akhirnya adalah skripsi. Ada opsi lain untuk kelulusan. Setiap kampus biasanya menerapkan itu ya. Ada jalur skripsi, ada jalur non skripsi. Nah, bagi kalian yang kurang minat dalam hal penelitian bisa menempuh jalur non skripsi untuk kelulusan kalian. Nah, itu ya. Pertama, skripsi itu sulit karena memang tidak ada minat terhadap penelitian di diri mahasiswa itu. Kemudian, skripsi itu bisa sulit kalau kita kurang bahan bacaan. Bukan berarti kurang bahan bacaan itu tidak membaca ya. Saya yakin teman-teman semua, apalagi di era digital sekarang, sosial media sedang booming saat ini, tentu tiap hari, tiap detik pasti baca. Entah itu status WhatsApp, status Facebook, Instagram. Nah, setiap hari baca gitu. Cuman masalahnya kurang bahan bacaan terkait dengan keilmuan kita yang akan kita teliti. Nah, ini bisa jadi menjadi penyebab kenapa skripsi itu sulit. Maka dari itu mulailah cari topik di 1 semester sebelum skripsi untuk persiapan semester akhir. Kalau misalnya sekarang teman-teman di semester 7 atau 6 lah ya, sekarang masuk di genap semester 6, nanti masuk semester 7 harus sudah mulai mencari topik untuk
skripsi, sehingga pas masuk ke semester 8 penelitian kalian tidak sulit lagi untuk mencari topik. Nah ini ya biasanya kurang bahan bacaan menjadi skripsi terasa sulit. Ya oke. Kemudian hal lain adalah yang menyebabkan skripsi itu dianggap sulit, jarang update kondisi terkini, ya, tidak mengetahui fenomena-fenomena atau perkembangan isu-isu terkini terkait dengan nanti topik yang akan kita teliti. Artinya kita nggak boleh kudet, ya, kita harus update. Kudet itu kurang update. Jadi kalau jadi mahasiswa saat masuk ke proses penelitian ini isu-isu terkini, masalah-masalah atau fenomena yang terjadi ini harus terupdate, ya, jangan sampai kudet sehingga saat membuat judul atau mengajukan judul tidak ada fenomena atau isu-isu yang kita angkat sehingga dosen menolak judul terus saja bolak-balik. Dikembalikan lagi judulnya, ajukan lagi terus sampai ada yang 14 kali, 15 kali saya pernah menemukan mahasiswa yang konsultasi ke saya ditolak judul sampai 14 kali. Yaitu akibat tidak update dan tidak mensinkronkan dengan permasalahan yang ada. Ya intinya kan dalam skripsi itu harus ada melatar belakangi kenapa kita meneliti itu. Biasanya itu didasarkan atas permasalahan. Nah kita gak tahu permasalahannya, gak ada permasalahannya, ya jelas ditolak. Seperti itu. Jadi kita harus selalu update kondisi terkini. Salah satu penyebab skripsi terasa sulit adalah jarang update kondisi terkini. Nah, ini teknis nih ya. Berikutnya, kita bisa menganggap skripsi terasa sulit, kita belum tahu format penelitian. Kalau kita sudah tahu, kita pelajari format penelitian seperti apa, pedoman penulisannya bagaimana, itu mungkin tidak terasa sulit. Kalau kita tidak tahu bab 1 apa saja, nanti subjudul di bab 1 apa saja, bab 2 apa, bab 3 sampai seterusnya, kita blank, ya selamanya akan blank dan selamanya akan menganggap skripsi itu sulit. Beda kalau kita sudah tahu formatnya, sudah tahu pedomannya bagaimana cara penulisan skripsi. Bab 1 misalnya pendahuluan, di pendahuluan ada latar belakang, di latar belakang harus ada apa, nanti di rumusan masalah bagaimana. Nah kalau kita tahu formatnya semua, saya yakin skripsi tidak akan sesulit yang dibayangkan. Maka dari itu pelajari dulu format penelitian, pelajari dulu pedoman-pedoman penelitian yang ada di kampus masing-masing. Jadi kalau misalnya skripsi sulit, itu mungkin karena kalian tidak tahu format penelitian bagaimana dan kalian tidak memahami formatnya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah kurang paham tujuan skripsi. Jadi kalau kita kurang paham maksud dari skripsi itu apa, mungkin kita jadi males mengerjakan skripsi. Ini buat apa sih ya? Ketemu janjian dengan dosen tapi sulit ditemui gitu. Nah ini adalah proses dimana kita harus perjuangkan, karena kalau misalnya di dunia nyata, dunia kerja ya, mungkin lebih berat dari proses pengerjaan skripsi. Belum lagi persaingan dengan yang lain. Nah maka dari itu ambillah hikmah dari setiap proses yang dilalui saat mengerjakan tugas akhir. Nah kalau kita paham itu, kita tentu akan terus semangat mengerjakan skripsi dan itu merupakan satu pembelajaran bagi kita semua yang suatu saat akan bermanfaat. Mungkin saat ini tidak dirasakan oleh kalian, tapi nanti kedepannya akan terasa. Ya, sadar atau tidak sadar, ini pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Ya, jadi pahami dulu tujuan skripsi itu apa. Nah, lalu skripsi dianggap sulit karena tidak sepaham dengan dosen. Nah ini ya, kalau kita agak sejalan dengan dosen, tentu ini akan menyulitkan kita sebagai mahasiswa. Ya dosen juga manusia, kita pun manusia, mempunyai berbagai macam karakter. Untuk itu kita perlu memahami karakter masing-masing ya. Kita pahami karakter pembimbing kita sebelum melakukan diskusi. Nah kemudian rencana yang buruk.
Maksudnya adalah kita tidak merencanakan progres pengerjaan skripsi, target-target kapan skripsi itu selesai, tidak ada rencana sama sekali, mengalir begitu aja. Nah, biasanya ini yang mempersulit skripsi. Kadang ada istilah nanti sajalah, masih jauh, nanti saja, ditunda dulu ya. Kadang revisinya sedikit, nanti aja, ditunda, nanti lupa, main dulu deh. Nah, ini ya rencana yang buruk. Ini yang akan mempersulit pengerjaan skripsi. Nah, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Meskipun hanya sekedar diskusi ringan, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.